Baik, terima kasih buat waktunya. Saat ini saya akan menyampaikan satu topik yaitu COVID-19 dengan logika. Pada tahun 2019 sampai 2020 ini, dunia dilanda oleh musibah yang sangat menakutkan, yaitu virus corona atau sering diistilahkan dengan COVID-19. Mungkin kita sudah mendengar sebagian dari mana musibah atau COVID-19 ini berasal, yaitu dari Cina. Sebelum virus ini ada, sudah ada virus atau penyakit yang melanda masyarakat Cina sebenarnya, sebanyak 2 virus. Tetapi kedua virus itu berhasil mereka atasi atau tangani. Ternyata virus kali ini atau virus corona ini, mereka tidak dapat menanganinya dengan baik atau dengan sepenuhnya. Malah sebaliknya, virus ini menyebar luas, saudara, termasuk di Indonesia ini. Nah, penyebab atau virus ini penyebarannya sangat cepat dan gejalanya penyakit ini juga cepat dalam tubuh manusia. Dengan peristiwa ini, masyarakat Indonesia sangat resah karena dilanda virus ini. Tentunya hal ini sangat menantang kita bagaimana cara kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan tersebarnya COVID-19 ini di Indonesia sampai saat ini, sudah banyak warga kita yang menjadi korban atau yang sudah meninggal. Mudahnya korban semakin banyak diakibatkan karena terlalu membiarkan diri dan mudahnya untuk bersosial di luar sana dengan siapa saja tanpa mengetahui kesehatan yang dalam diri manusia, tanpa mengetahui kesehatan orang yang berinteraksi dengannya. Dengan kondisi buruk ini, pemerintah mengusulkan atau menerapkan beberapa upaya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini, seperti social distancing, dan lockdown. Ternyata masih terjadi kendala dari solusi pemerintah ini, yaitu kekurangan kebutuhan masyarakat karena keterbatasan dalam memenuhi atau mencari nafkah. Tujuan saya dalam membahas ini atau menyampaikan topik ini yaitu supaya kita sadar, saya dan saudara sadar semua, atau memperhatikan cara supaya kita sadar dan memperhatikan cara yang baik untuk menghadapi COVID-19 ini. Jika tidak, maka kita semua akan menjadi korban terhadap virus corona ini, saudara. Nah, realita yang terjadi, ternyata banyak di antara kita yang gegabah untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Namun tindakan yang mereka perbuat selama ini yang semena-mena atau mereka karena gegabah tidak sesuai sebenarnya yang seharusnya yang diajukan oleh pemerintah. Contohnya mencari kesempatan mencari kesempatan dalam kesulitan ini, yaitu memberikan harga barang yang tidak pada harga yang pantas atau tidak seharga, yang memberikan harga barang yang tidak pantas bagi masyarakat. Pemerintah masih bisa mengayomi masyarakat terutama yang tidak mampu pada harga pangan, seperti menerapkan peraturan-peraturan kepada para pedagang yang bermain-main dalam memberikan harga barangnya. Bukannya tidak boleh sih sebenarnya memberikan harga kepada konsumen, tetapi jangan melebihi pada harga yang tidak mampu mereka beli. Pemerintah paham bahwa upaya social distancing dan lockdown yang telah diterapkan mempunyai dampak negatif, terutama pada kebutuhan masyarakat. Namun saat ini cara yang direncanakan pemerintah adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang benar-benar, terutama yang benar-benar tidak mampu, lewat para perangkat desa dengan pengawasan yang ketat. Yang perlu kita perhatikan adalah COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat mematikan di antara penyakit lainnya.
Seterusnya, kita yang benar-benar paham dan mengerti akan gejala virus ini, marilah kita saling menaati peraturan dan upaya yang diterapkan oleh pemerintah. Yang perlu kita perhatikan adalah COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat mematikan di antara penyakit lainnya. Seterusnya, kita yang benar-benar paham dan mengerti akan gejala virus corona ini atau COVID-19 ini, marilah kita saling menaati peraturan tersebut, supaya apapun upaya yang diterapkan oleh pemerintah, terutama tetap dalam rumah agar tidak terjangkit oleh virus ini, kita tetap aman. Nah, jika memang kita berkekurangan dalam kebutuhan, beritahulah kepada perangkat desa, karena kan upaya yang diberikan pemerintah adalah mencukupkan kebutuhan masyarakat selama pandemi ini. Nah, jadi harapan saya kepada kita semua, jika kita keluar dari rumah kita atau menyimpang melawan peraturan ini, berarti kita sama saja tidak menghargai pemimpin kita. Karena semua yang dirancang oleh pemerintah kita di Indonesia ini adalah untuk kebaikan, keamanan dan kenyamanan setiap anggota masyarakat. Tapi ketika kita menyimpang dari hal-hal yang sudah diterapkan, maka kita akan menjadi korban. Jadi kita akan melakukan apa yang kita lakukan, kita akan melawan apa yang kita sudah diterapkan dalam kita, maka kita akan menjadi korban dari perilaku kita sendiri. Jadi kita akan menjadi pelaku dan menjadi korban juga dalam pandemi ini. Jadi dari semua yang telah kita bahas ya dari awal ya adalah akibat dari setiap ulah manusia. Jadi tugas kita selanjutnya adalah bagaimanakah tanggung jawab kita atas tindakan salah yang sudah berdampak bagi banyak orang. Tidak lain dari mendewaskan diri sendiri agar bisa memotivasi, menyadarkan saudara kita di luar sana yang masih belum paham bagaimana memposisikan diri menyingkapi persoalan ini. Jadi bagaimanakah kita memposisikan diri kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini supaya kita tidak menjadi korban selanjutnya bagi pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.